Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya, kaifa haluk? Teman-teman semuanya, anak-anakku, ya semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini hari ke berapa? Minggu ketiga ya, minggu ketiga kita belajar di rumah. Yang mudah-mudahan Allah tetap membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk kelas berapa ini? Kelas 4 ini kita melanjutkan tentang sejarah Wali Songo. Sejarah orang-orang yang berjasa menyebarkan agama Islam di negara kita ini, di Nusantara, di Indonesia ini ya. Jadi yang sekarang yang kedua adalah Wali Songo yang kedua, kita akan membahas tentang Sunan Ampel ya. Sunan Ampel. Sunan Ampel ini beliau memiliki nama asli itu Raden Rahmat ya. Nama asli Sunan Ampel itu Raden Rahmat. Raden Rahmat. Oke. Beliau lahir di Cumpa ya, di Cumpa. Kalau sebagian ahli sejarah menyebutkan Cumpa itu di daerah Aceh, di Jumpa Aceh. Tapi sebagian juga menyebutkan itu di daerah India, Pakistan, daerah Asia sebelah tengah ya, Asia Tengah. Ya, Asia Tengah atau Asia Timur. Ya, di daerah sana. Tapi terlepas dari perbedaan para sejarawan itu, intinya nama kota tempat Sunan Ampel lahir itu di Cumpa, ya, di Cumpa. Kemudian selanjutnya Sunan Ampel ini dikenal sebagai bapaknya para wali. Kenapa? Karena dari Sunan Ampel ini nanti akan melahirkan anak dan juga menantu ya, anak, menantu dan keturunan cucunya dan seterusnya. Itu mereka juga menjadi Wali Songo, salah satu di antara Wali Songo. Sehingga Sunan Ampel ini dikenal sebagai bapaknya para wali ya. Selanjutnya ya, Sunan Ampel ini tinggal di Ampel ya, di nama daerah Ampel, di daerah Jawa ya, tinggal di Ampel sehingga mendapatkan gelar Sunan Ampel karena dia fokus untuk berdakwahnya. Salah satu tempatnya adalah di tempat dia tinggal, itu di Ampel. Selanjutnya Sunan Ampel ini adalah putra dari Sunan Gresik. Sunan Gresik, Sunan yang kemarin sudah kita bahas ya, yang bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik itu. Nah, kita lanjut setelah tadi silsilahnya, kita lanjut kepada cara berdakwah. Bagaimana sih Sunan Ampel bisa mengajak masyarakat pada saat itu untuk masuk Islam? Pertama, Sunan Ampel itu lebih luas jangkauan dakwahnya. Jadi Sunan Ampel berdakwah ke kalangan orang-orang miskin dan juga ke kalangan bangsawan ya, atau orang-orang kaya, orang-orang kerajaan yang stratanya di atas pada saat itu. Ya, kalau Sunan Gresik kemarin beliau lebih fokus kepada dakwahnya kepada kepada kalangan bawah, kalangan miskin, petani, ya pedagang dan sebagainya. Tapi kalau Sunan Ampel itu petani dia dakwahi juga, tapi juga yang kalangan kerajaan, kalangan bangsawan dia juga berdakwah ke mereka kayak gitu. Terus di dalam metode dakwahnya Sunan Ampel ini dia lebih sering mengajak berdiskusi. Jadi tidak langsung, wah Islam ini seperti ini, Islam seperti ini, tapi juga dia mengajak diskusi. Coba menurut Anda misalnya, kita itu hidup di dunia itu harus seperti apa? Menurut Anda kita tujuan hidup kita itu seperti apa? Jadi diajak diskusi. Sampai nantinya orang pun tertarik karena merasa agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan tujuan daripada hidupnya kayak gitu. Jadi diajak diskusi sehingga orang yang didakwahi pun tidak merasa sedang didakwahi ya. Jadi nanti dengan kemauannya sendiri dia masuk ke dalam Islam. Selanjutnya juga Sunan Ampel ini yang paling penting mengajarkan falsafah moh limo. Moh itu tidak mau, limo itu 5. Jadi tidak mau mengerjakan 5 perkara. Yang dimana 5 perkara ini adalah perkara yang menjadi salah satu kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu. Apa saja? Yang pertama ada yang namanya main.
ya, namanya main. Main itu apa, Pak? Main itu kalau di bahasa kita itu berjudi, ya. Main itu berjudi. Jadi zaman dahulu salah satu cara nyari uangnya itu adalah dengan ada orang-orang yang mencari uangnya dengan berjudi, dengan sabung ayam, yang ngadu ayam dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua, banyak juga yang baik-baik. Nah, itu yang pertama. Ya, dia Sunan Ampel ini mengajarkan bukan moh limo, bahasa apa moh limo. Yang pertama itu main. Yang kedua itu ngombe, ya, ngombe. Yang kedua itu ngombe. Ngombe itu apa? Ngombe itu mabuk-mabukan. Nah, kita kalau teman-teman yang pernah lihat film-film zaman dulu, zaman film-film sejarah dulu, bagaimana yang namanya mabuk itu salah satu minuman biasa, minuman untuk tamu itu pakai air itu ya, tapi sebagian, tidak semuanya. Nah, itu orang-orang yang memiliki kebiasaan seperti itu sama Sunan Ampel diberikan pengertian bahwa itu perbuatan yang salah, dan itu ketika nanti mereka masuk ke dalam Islam itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, ya, mabuk-mabukan itu. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam Islam bahwa mabuk itu haram, ya, seperti itu. Yang ketiga ada maling atau mencuri, ya. Yang ketiga ada maling mencuri, ya. Kan tadi 5 baru 3. Yang keempat ada madat. Madat itu menghisap ini narkoba, ya. Narkoba barangkali zaman dulu juga sudah terkenal itu narkoba, ya, sehingga Sunan Ampel salah satu amanahnya itu tidak mau mengerjakan 5 salah satu dari 5-nya adalah narkoba. Kemudian ada madon. Madon itu berzina, ya, berzina karena pada saat itu Islam belum masuk, sehingga kebiasaannya pun ya tidak ada aturan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga berzina pun menjadi suatu hal yang biasa seperti itu. Nah, itu 5 falsafah moh limo. Cara dakwah yang cara dakwah yang dipopulerkan oleh Sunan Ampel. Yang pertama tadi main, yang kedua tadi ngombe atau ngambe, ya. Yang ketiga maling, terus madon, ya, berzina, terus ada madat, ya. Nah, itu moh limo. Kalian pelajari itu moh limo ini, jangan sampai lupa, ya. Salah satu kenangan terbesar dari Sunan Ampel. Selanjutnya tadi dijelaskan bahwa Sunan Ampel itu berdakwah tidak hanya kepada kalangan miskin, tapi juga ke kalangan bangsawan. Di antara salah satu bangsawan yang sangat terkenal sudah didakwahi oleh Sunan Ampel itu adalah Prabu Brawijaya. Ya, pada saat itu pun Prabu Brawijaya itu sudah mulai tertarik kepada Islam. Akan tetapi wallahu alam apakah sampai masuk Islam ataupun tidak. Tapi intinya Sunan Ampel pernah berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Oke. Selanjutnya tantangan dakwahnya itu berdakwah di kalangan istana, ya, dan khususnya di kalangan kerajaan Majapahit. Jadi Sunan Ampel ini lebih masuk lagi daripada Sunan Gresik. Kalau Sunan Gresik hanya jadi nggak langsung berdakwah kepada kalangan kerajaan, tapi tidak sebanyak yang didakwahi oleh Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel pun masuk ke dalam kerajaan, kemudian dia berdakwah di dalam kerajaan sampai ada beberapa dari keluarga kerajaan Majapahit pun dengan izin Allah masuk Islam, kayak gitu, ya. Yang ketiga, menghadapi kebiasaan pangeran-pangeran kerajaan, karena Sunan Ampel itu pun ditempatkan istimewa di kerajaan pada saat itu akhirnya, maka dia dihadapkan harus berdakwah kepada keluarga kerajaan, terkhusus pangeran-pangeran kerajaan yang nantinya pangeran kerajaan ini akan menggantikan posisi raja, ya. Jadi pangeran kerajaan ini, sedangkan kebiasaan pangeran kerajaan ini itu sering berzina, sering berjudi, sering mabuk-mabukan. Tiga ini itu yang sering dilakukan oleh mereka, sehingga cukup berat untuk mendakwahinya. Karena apa? Karena 3 perkara yang diharamkan Allah ini sudah menjadi kebiasaan. Tapi dengan izin Allah, tetap Sunan Ampel berusaha untuk mendakwahi mereka. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada teladan daripada Sunan Ampel. Apa saja sih teladannya? Yang pertama adalah Sunan Ampel adalah termasuk orang yang cerdas, ya. Dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kita buktikan dengan apa? Dengan pertama, Sunan Ampel
berdakwah tidak hanya ke kalangan kecil tapi juga ke kalangan bawah, ke kalangan atas. Sunan Ampel juga berdakwah sampai bisa masuk ke dalam istana kerajaan dan berdakwah di dalam kerajaan. Dan ternyata keluarga kerajaan, raja dan pangeran-pangerannya pun bersedia untuk didakwahi oleh Sunan Ampel. Itu membuktikan cerdasnya Sunan Ampel dalam berkomunikasi, cerdasnya dalam menyampaikan dakwah, cerdasnya dalam memahami karakter atau sifat-sifat orang dan seterusnya. Selanjutnya juga Sunan Ampel tadi dengan cara dakwahnya dengan berdiskusi, jadi Sunan Ampel pun bisa menyesuaikan bahasa dengan lawan bicaranya. Jadi misal kalau kita kalangan atas misalnya, dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh ilmiah, bahasa ilmiah yang menurut orang-orang bawah bisa tidak mengerti, atau kita menggunakan bahasa-bahasa, kita berdakwah menggunakan bahasa Inggris, sedangkan orang yang kita dakwahi itu menggunakan tinggal nggak ngerti bahasa Inggris. Begitupun bahasa-bahasa yang lainnya. Makanya Sunan Ampel itu berdakwah dengan sesuai tingkatan daripada lawan bicaranya. Selanjutnya juga Sunan Ampel memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat tadi yang 5 perkara tadi. Karena Sunan Ampel sadar bahwa poinnya itu di 5 itu, kalau 5 itu sudah selesai, maka tugasnya semakin ringan dalam berdakwah. Yang terakhir, Sunan Ampel sangat sabar dalam mendakwahkan Islam. Ya, menghadapi masyarakat yang berkebiasaan berjudi, minum minuman keras, kemudian berzina, maling dan lain sebagainya, menghadapi kalangan kerajaan yang juga memiliki kebiasaan yang sama, Sunan Ampel tetap bersabar dengan tantangan yang sangat besar, dengan cobaan yang sangat besar menimpa Sunan Ampel. Nah, itulah sedikit kisah dari Sunan Ampel, dimulai dari silsilah, kemudian tadi ada cara dakwah, kemudian tadi ada tantangan, dan juga teladan dari Sunan Ampel. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan tugas dari Bapak setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.